Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Wa syukurullah subhanahu wa ta'ala yang mana atas limpahan karunia-Nya Allah masih memberi kita umur panjang, Allah masih memberi kita kesempatan, kekuatan, kesehatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjumpakan kita kembali di video pembelajaran pendidikan agama Islam bersama Ustaz Abdul Wahid. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana susah doa beliau mampu membawa agama ini dari zaman jahiliyah menjadi Islamiyah hingga saat ini. Insyaallah kita semua akan menjadi umatnya hingga yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, apa kabar teman-teman sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, amin. Terima kasih yang telah mengerjakan ya kemarin tugas-tugas yang telah diberikan ya, Masya Allah. Dan sekarang masuk ke bab berikutnya ya, yaitu bab tentang ayo kita sholat ya, bab 9. Ayo kita sholat. Oke. Dan siapa yang di sini tidak pernah sholat? Ya, saya harap semuanya sholat ya, karena sholat itu kewajiban, sholat itu tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat maka menegakkan tiang agama, dan barang siapa yang mendirikan sholat maka dia telah merobohkan tiang agama. Nah, ketika suatu bangunan tiang itu roboh maka semuanya akan roboh ya, makanya semuanya akan rusak, akhlak kita akan rusak ya, iman kita akan rusak, kedekatan kita, cinta sama manusia ya, cinta kepada Allah itu akan rusak ya, karena kita meninggalkan tiang agama ya, pondasi, termasuk pondasi kita ya, Masya Allah. Jadi ketika kita melakukan sholat dengan khusyuk dan khudu, maka kita itu telah menegakkan tiang agama. Ketika kita sholat dengan khusyuk, dengan tertib, maka semua kebaikan-kebaikan akan menjadi lebih baik. Semua yang lainnya akan menjadi lebih baik. Baik itu hubbul minannas ya, hubungan kita dengan manusia, sama manusia, kepada makhluk, dan kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi lebih baik ketika kita melaksanakan sholat ya. Insya Allah semuanya siap sholat di waktu ya. Oke, dan juga sekalian perbanyak sholat-sholat sunnah ya, duha, tahajud, rawatib ya, qobliyah, ba'diyah, insyaallah ya. Alhamdulillah ya, insyaallah setelah materi pada hari ini tidak ada tugas menulis ataupun menghafal ya, tapi setelah menyaksikan video ini sampai selesai, kalian boleh langsung mengerjakan ulangan harian di bab 8 ya, yang kemarin itu tentang syahadat ya, atau Al-Malik, Allah Maha Merajai ya. Dengan situ ada berbicara tentang syahadat dan berbicara tentang sifat Allah atas Maha Husna ya, yang berbunyi Al-Malik ya, Al-Malik atau Maha Merajai. Oke? Insyaallah. Marilah kita mulai pembelajaran pada hari ini ya. Oke, siapkan seperti biasa. Kalian siapkan alat tulis kalian. Ya, gambarnya hanya buku dan pensil ya, tapi sudah mewakili yang lain-lainnya. Oke? Oke, berikutnya adalah buku paket Syariat dan Takwa dengan Pendidikan Agama Islam kelas 1 ya. Oke, dan selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu, dan selalu dalam bimbingan kedua orang tua kalian, agar kalian benar-benar menyaksikan video pembelajaran ini sampai dengan selesai ya. Tidak karena Ustaz kirim linknya, link Google Form-nya, ulangannya, tidak menyaksikan video tapi langsung mengerjakan ulangan. Tapi jangan gitu ya, saksikan dulu video sampai selesai baru mengerjakan ulangan harinya. Oke, marilah kita mulai pembelajaran pada hari ini. Untuk mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah langkah baiknya kita awali dengan berdoa ya, mencari keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa agar kegiatan kita pada hari ini, pembelajaran kita pada hari ini dapat tindakan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari Ustaz pimpin. Ada berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Doa sebelum belajar. Oke ya. Ambil buku paketnya.
yaitu ini ceria dan takwa dalam pendidikan agama Islam kelas 1 ya. Oke, buka halaman 91. Oke, halaman 91 yaitu tentang bab 9 ya. Maaf, bab 9 tentang ayo kita sholat ya. Oke, di bawahnya itu yang Ustaz tingkatin merah. Nah, di situ ada penjelasannya ya. Ya. Jadi sholat ini adalah rukun Islam yang kedua. Nah, rukun Islam yang kedua adalah yaitu sholat, mengerjakan sholat sebagai seorang muslim. Ya, sebagai seorang muslim kita wajib mengerjakan sholat, wajib 5 waktu. Ya, jadi rukun Islam yang kedua adalah mengerjakan sholat. Ya, sebagai seorang muslim kita wajib mengerjakan sholat 5 waktu. Ya. Nah, mari kita mempelajari tentang tata cara sholat dengan baik dan benar. Ya, jadi materi pada hari ini yaitu tentang sholat ya, bagaimana kita sholat dengan tertib dan benar ya, dengan sholat dengan baik dan benar ya. Ketika sholat kita baik maka kita juga akan baik. Nah, terus dalam bab ini yaitu landasan ada tujuan pembelajarannya ya, itu ada 3. Yang pertama adalah menyebutkan tata cara sholat, melaksanakan sholat dengan tertib, dan yang terakhir menunjukkan sikap disiplin dan mengikuti kegiatan agama di sekitar rumah. Oke ya, kita masuk ke materi di halaman 93. Oke, yaitu tata cara sholat. Sebagai umat Islam, kita wajib menjalankan sholat 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat 5 waktu disebut juga sebagai sholat fardu. Nah, sholat fardu harus dilaksanakan tepat pada waktunya. Fardu itu wajib ya, seperti ada fardunya wudhu kan. Nah, ketika fardu ditinggalkan maka wudhunya nggak sah ya. Nah, jadi fardu itu termasuk wajib ya, jadi kita tidak boleh meninggalkan sholat wajib. Nah, sholat harus dilaksanakan dengan tertib. Nah, sudahkah kalian melaksanakan sholat dengan tertib? Nah, apa artinya sholat dengan tertib? Ya kan? Kalian sudah melaksanakan sholat dengan tertib? Kalau sudah, apa itu sholat dengan tertib? Nah, jadi melaksanakan sholat dengan tertib artinya mengerjakan sholat dengan tenang dan sungguh-sungguh memperhatikan bacaan dan gerakan sholat dengan benar. Ya, jadi sholat dengan sungguh-sungguh, sholat dengan tertib itu bacanya harus jangan terburu-buru ya, harus tumaninah. Nah, jangan kita baru samiallahu liman hamidah langsung apa namanya? Langsung sujud, jangan ya. Jadi baca dulu, selesai doanya ya, baru kita sujud. Habis itu duduk, habis itu sujud. Baca doanya sampai selesai baru sujud lagi ya. Duduk dan langsung sujud. Rabbil firli warhamni wansurni warfa'ni wa'afini ya. Habis itu langsung sujud kembali ya. Jangan langsung Rabbil firli warhamni langsung sujud, jangan ya. Tapi harus khusyuk ya, bacaan harus baik dan benar. Oke. Nah, berikutnya yaitu nomor 1 ya. Dalam sholat ada syarat-syarat dan rukun ya. Ada sunnah, ada rukunnya, ada syarat-syaratnya. Syarat-syarat sholat. Nah, beragama Islam. Yang pertama itu beragama Islam. Yang B, sudah balik dan berakal. Yang C, suci dari hadas atau najis. D, suci seluruh anggota badan, pakaian, dan tempat. E, menutup aurat. Laki-laki aurat antara pusar sampai lutut, wanita aurat seluruh anggota badan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Setelah masuk waktu yang sudah ditentukan, kita masing-masing untuk masing-masing sholat. Nah, telah masuk waktu yang sudah ditentukan untuk masing-masing sholat. Nah, menghadap kiblat dan mengetahui mana yang rukun dan mana yang sunnah. Ya, jadi di sini syarat sholat itu beragama Islam ya. Kita harus beragama Islam baru kita sholat. Nanti kalau ada yang orang bukan Islam tapi dia sholat, maka dia bukan dikatakan sholat kepada Allah ya, maksudnya nggak diterima ya.
Karena syarat sholat adalah harus beragama Islam, ya kan? Sudah balik dan berakal ya. Sudah balik itu sudah mencapai masa ya. Sudah ada masa balik ya. Kalau perempuan itu ada masanya ya, masa menstruasi itu sudah balik. Kalau laki-laki itu sudah tumbuhnya jagung, ada kumis dan mimpi, berarti sudah balik ya. Nah, terus ada pertanyaan, Ustadz, berarti saya belum wajib dong? Ya, maksudnya belum masuk syarat dong. Memang belum masuk syarat, tapi alangkah baiknya memperlatih diri ya, dari sekarang harus giat, harus senang untuk melaksanakan sholat agar untuk menciptakan kebiasaan yang baik ya. Nah, kalau nanti kita nunggu balik baru sholat, nanti ada kebiasaan tidak terbiasa, maka bisa-bisa sholatnya bolong-bolong dong, ya kan? Jadi untuk yang belum balik seperti kalian semua yang masih kelas 1, tidak apa-apa, dibiasain ya, dibiasain sholat. Nanti ada azan sholat, jadi terbiasa. Nanti ketika sudah balik, sudah mangsa wajibnya memasuki syarat untuk sholat. Nah, jadi kalian sudah tertanam dalam diri bahwa sesuatu penting ya. Nanti dengar surah azan langsung bergegas, ya kan? Sudah mau waktu zuhur, kalian akan bergegas meninggalkan kegiatan kalian untuk melaksanakan sholat secara berjamaah ya, sholat wajib secara berjamaah. Oke, terus suci dari hadas atau najis ya. Nah, harus suci, tempatnya suci, kalian badannya juga harus suci ya. Yang habis keluar-keluaran mungkin udah sengaja menginjak tai ayam atau apa, makanya harus suci dari hadas dan najis. Kalian sudah balik ya, kalau habis mimpi atau apa harus segera mandi ya, seperti itu. Nah, suci seluruh anggota badan, pakaian dan tempat ya. Tempatnya harus suci. Jangan nanti kalian di situ di teras rumah atau rumah kalian habis banyak ayam yang masuk kan, ada tainya, di situ pakai sholat nggak boleh ya. Tapi tempat itu harus suci ya. Badan kita juga harus suci, ya kan? Ketika kita main bola kan di lapangan, habis jatuh guling-guling, siapa tahu nggak sengaja kena tai sapi kan? Nah, kita pulang lari langsung sholat ya, itu nggak baik ya. Tapi kita harus suci badan dan tempat. Jadi badan kita harus ya mandi dulu, habis mandi kita wudhu, pakai baju yang suci, yang rapi, wangi-wangian sunnah ya, baru kita melaksanakan sholat wajib secara berjamaah. Oke. Yang telah masuk waktu sholat yang ditentukan ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, waktunya kapan ya. Sekarang kita sudah canggih ya, HP juga sudah bisa azan. Nah, sudah jam 12 lewat sekian sudah azan ya, jadi sudah ada waktu yang ditentukan. Nah, kalau nggak ada waktu ditentukan, nanti masih jam 10 kita sudah sholat zuhur ya, itu nggak boleh ya, harus tepat waktunya. Jadi sholat itu tidak boleh dipercepat dan tidak boleh dilambat-lambatkan, dilalaikan tidak boleh ya. Jadi harus tepat pada waktunya, itu lebih bagus. Memang ada batasan-batasannya, seperti sholat maghrib batasnya sampai awan merah itu hilang ya, ada batasnya. Tapi langkah baiknya pas ketika azan maghrib kita harus sholat ya kan. Nah, zuhur, pas azan zuhur kita sholat, jangan nanti azan zuhur jam 12 lewat kalian sholatnya jam 2 ya. Memang masih boleh, tapi kan alangkah baiknya sholat tepat pada waktunya. Paham ya? Yang berikutnya menghadap kiblat ya. Nah, kita menghadap kiblat, jangan nanti kita menghadapnya kemana-mana ya, tapi kita harus menghadap kiblat. Itu syarat-syarat sholatnya ya. Dan mengetahui mana yang rukun dan mana yang sunnah ya. Jadi kita harus tahu itu semua. Seperti baca Al-Fatihah dalam sholat itu wajib ya, dan baca surah pendek itu adalah sunnah. Nah, tapi ketika kalian tidak bisa membedakan, tapi nanti jadinya Al-Fatihah ditinggalkan, maka sholat itu tidak akan sah ya, karena Al-Fatihah itu wajib dalam sholat ya, tidak boleh ditinggalkan. Oke, paham ya? Harus bisa membedakan mana yang rukun dan mana yang wajib. Berikutnya nomor 2, yaitu yang pertama membaca niat ya. Niat ya, niat itu paling penting. Sholat nggak pakai niat langsung Allahu Akbar, sia-sia sholatnya ya, karena nggak ada niat dari pertamanya. Yang berikutnya takbiratul ihram ya, takbiratul ihram ya. Yang berikutnya berdiri tegak bagi yang mampu
boleh sambil duduk atau berbaring bagi yang sedang sakit. Nah, ini bukti bahwa sholat itu wajib ya. Nah, jadi rukun Islam yang kedua ini sholat, maka itu bisa penting banget ya, wajib. Nah, kenapa bisa dikatakan wajib? Bahkan ketika kita sakit tidak ada, maksudnya boleh ditinggalkan, tapi hanya dikasih keringanan ya. Luar biasa sekali Allah sama kita ya. Allah itu sangat sayang kepada kita, makanya kita harus sayang juga kepada Allah. Dengan apa caranya kita sayang kepada Allah? Dengan melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Masya Allah, Allah mewajibkan sholat, tapi Allah juga memberi solusi bagaimana caranya ketika yang sakit itu harus melaksanakan sholat ya. Ketika kita sakit, tidak kuasa untuk berdiri, maka berduduk. Ketika kita tidak berkuasa ya, tidak kuat untuk duduk, kita berbaring. Allahu Akbar. Ketika kita berbaring duduk, kita sudah lemah sekali, ya kita boleh miring ya, miring atau miring nggak bisa, kita boleh seperti ini. Nah, ketika kita sholat sudah tidak bisa bergerak semua badan kita, maka kita cukup dengan apa? Isyarat dari mata ya, kita isyarat sholat ini, kita tetap melaksanakan sholat ya, sholat wajib itu. Jadi Allah tuh sayang sama kita. Bagaimana caranya yang wajib ini biar bisa dilaksanakan dengan bagaimanapun caranya? Allah memberi keringanan pada saat orang itu sakit, maka cara sholatnya adalah yaitu duduk, ada yang baring, intinya tidak meninggalkan sholat ya. Masya Allah. Yang berikutnya, membaca surah Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat ya. Ruku dengan tumak ninah, i'tidal dengan tumak ninah, sujud 2 kali dengan tumak ninah. Tumak ninah itu sempurna ya, sempurna. Jadi jangan baru sampai belum nyentuh kepala kita, belum nyentuh di mana? Belum nyentuh di lantai, kita sudah bangkit ya. Jadi tumak ninah harus sempurna. Duduk antara 2 sujud dengan tumanina. Duduk tasyahud akhir dengan tumanina. Membaca tasyahud akhir ya. Yang berikutnya membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir. Yang berikutnya membaca salam yang pertama. Terus yang terakhir adalah tertib berurutan dalam mengerjakan rukun sholat ya. Insyaallah mungkin itu saja materi pada hari ini ya, yaitu tentang pentingnya sholat ya. Ada sholat tentang cara sholat, yaitu syarat-syarat sholat dan rukun sholat ya. Insya Allah semuanya paham ya. Yang mana di situ dijelaskan tentang mana yang sunnah, mana yang wajib ya, mana yang sunnah. Seperti tadi harus ada surah Al-Fatihah ya, harus membaca surah Al-Fatihah di setiap rakaat ya. Masya Allah. Jadi kalau kita tidak baca surah Al-Fatihah, maka sholat itu tidak akan sah ya. Oke, mungkin itu saja materi pada hari ini tentang sholat ya. Insya Allah kita besok akan masuk ke materi tentang melaksanakan sholat dengan tertib ya. Oke, itu saja materi pada hari ini. Jangan lupa mengerjakan ulangan hariannya ya. Dan setelah nanti Ustaz share video pembelajaran ini, maka Ustaz akan mengirimkan ulangan harian melalui Google Form di bab 9 tentang Allah Maha Merajai ya, yaitu Al-Malik. Dan juga di dalamnya ada tentang syahadat, ada syahadat tauhid dan ada syahadat Rasul. Insyaallah kalian sudah bisa mengerjakannya semua ya. Karena ulangan harinya tidak lari dari materi yang telah Ustaz ajarkan. Oke, lebih dan kurangnya mohon maaf. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu menjaga kita dan Allah segera mengangkat virus Covid-19 ini sehingga kita dapat berjumpa kembali di di sekolah SDIT Nurul Hikmah. Amin amin amin. Oke, mohon maaf ini durasi videonya agak panjang karena membahas masalah sholat ya, sangat penting sekali. Ada benar dari Allah Subhanahu wa taala ketika ada salah tutur kata ataupun tingkah laku, itu datangnya dari keberadaan Ustaz yang tidak pernah luput dari dosa dan kesalahan. Dan juga Ustaz masih belajar ya, ketika ada salah atau apa silakan ditegur. Oke, sebagai motivasi agar Ustaz akan bisa menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.